Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat video tutorial terkait dengan pengaturan stylus editor. Apa itu stylus editor? Stylus editor adalah part di mana kita akan mengatur yang namanya ketentuan-ketentuan dari gambar kerja kita. Misalnya ukuran teksnya berapa, kemudian jenis fontnya apa, kemudian garis arsirnya itu tebalnya berapa, garis dimensinya ini ukurannya berapa, kita aturnya di sana semua. Oke, langsung saja karena pengaturan di stylus editor ini cukup banyak, maka silakan disimak dengan baik-baik. Kita sudah punya gambar kerja seperti ini, namun keterangan gambarnya dan berbagai tulisan yang ada di sini itu masih belum terstandar. Kita akan atur di stylus editor, diklik saja, kemudian kita masuk ke standar sini. Di sini sudah ada default standard ISO, artinya secara default dia sudah punya ketentuannya sendiri. Nah, kita mau buat ketentuan kita sendiri. Caranya adalah kita mungkin klik di sini, kita klik kanan, kita tulis new style type ya, kayak gini. Lalu kita tulis dengan nama yang baru, mungkin stylus editor ISO versiku ya, gini. Kita oke. Tapi ini masih belum aktif ya. Tandanya apa kalau belum aktif? Tandanya adalah dia masih belum tebal. Maka di bagian stylus ini kita bisa klik kanan, kita pilih aktif, sehingga sekarang yang aktif adalah stylus editor versi kita tadi. Kalau sudah seperti ini, kita masuk ke view preference. Di sini kita bisa buat ini ya, mulai dari pengaturan yang bawah. Ini kayaknya kurang turun ke bawah. Nah, seperti ini. Kita pilih yang third angle atau yang tipenya adalah standar Amerika ya, proyeksi Amerika. Kita expand juga ini seperti ini. Kemudian kita bisa pilih ini ya, view-nya ini, view preference. Kita pilih yang ini, kita cek dulu, kita pilih detail. Di detail ini kita bisa pilih gini ya, jadinya kita tambahkan tulisan detail, kita buat kayak gini aja, pakai yang tulisan biasa. Kemudian ini bisa kita di bagian sini kita tambahi ya, bukan tulisan detailnya harus ditebalkan aja, detail begini, detail. Kemudian ini dipilih yang labelnya juga sama ya, detail. Kita copy, letakkan di sini. Ini jadi detail. Kemudian ini tanpa skala ya, ini juga tanpa skala, hanya view identifier saja, kita hapus. Ini juga sama yang atas, kita blok sampai view identifier saja gini. Kemudian kita pilih yang lain, project gini, label prefixnya adalah project ya gini. Kita copy, kita letakkan di sini, coba nggak bisa ya, projected ini tanpa skala juga seperti ini. Kemudian kita ganti jadi section. Di section ini kita pilih section ini kita buat section. Kemudian yang bawah juga sama, section tanpa
skala. Ini dihapus saja. Nah, seperti ini. Yang diatur cuma detail, kemudian project, section. Base-nya ini sama, nggak usah dirubah, aksornya juga sama, nggak usah dirubah. Kalau sudah, diklik save. Nah, seperti ini. Nah, di bagian general ini juga tadi belum saya atur ya. Di bagian sini kita pilih yang section head angel, kita sisakan saja 0 dan 90 saja. Yang ini berarti kita hapus, 15 ini kita delete, 75 di delete, sisakan 0 dan 90 derajat. Di save dulu. Kemudian kita masuk ke kita cek di sini. Oke. Ini boleh pakai ini ya, ANC, tidak masalah. Kalau sudah, kita masuk ke bagian dimension. Kita klik di sini, kita plus mungkin kayak gini. Kita pilih yang default ISO, klik 2 kali. Di sini kita pilih misalkan angka di belakang koinannya itu dipisahkan pakai apa, pakai koma atau pakai titik. Ini tergantung dengan kebutuhan kita. Kalau saya pakai koma saja. Kemudian kita uncheck trailing zero, ini 0 angka di belakang koma, ini di uncheck, ini juga di uncheck, leading zero nya juga kita bisa uncheck juga begini. Kalau nggak kita uncheck juga nggak masalah, cuma ya nanti sesuai dengan ketentuan saja ya. Kita bisa uncheck yang bagian trailing zero nya saja. Alternate unit ini juga sama, trailing zero nya kita uncheck. Kemudian display, di bagian display ini mungkin kita bisa ganti warnanya ya, warnanya ini mungkin untuk membedakan antara garis dimensi dan garis gambar, kita bisa ganti warna jadi biru biar lebih terang ya, gitu. Kemudian di bagian extensionnya sini kita bisa rubah extension, ini pertambahan panjang garis yang memisahkan antara garis panah dan atas dan bawah. Kita kasih angka 1. Originnya ini, B nya ini kita buat 0,5, tekan titik 5 saja. Gapnya ini kita buat 0,5 juga gini. Spacingnya ini kita buat 8. Spacing ini jarak antar ketika panahnya atau dimensinya itu paralel ya, naik ke atas gini, terpisah jaraknya 28. Sedangkan part offsetnya ini jarak pertama dari benda kerja ke garis dimensi pertama, ini kita bisa kasih jarak antara 10 sampai 12, tapi biasanya saya buat 12 begini. Kalau sudah, di bagian terminator sini kita pilih yang fillet ya, jangan diganti. Nah, seperti ini. Kemudian kalau sudah, kita save dulu, tekan save. Kita masuk ke teks ya. Di bagian teks ini kita bisa atur tolerance text style-nya adalah 2 ya, ini tolerance text style ini kita pilih yang 2 ini. Oke, seperti ini. Kalau sudah, kita save dulu. Kemudian kita masuk ke option ya, tolerance ini. Ini kita trailing zero-nya kita uncheck dulu. Kita masuk ke option. Di option sini yang harus kita uncheck adalah kebiasaan kita yang kita gunakan di industri maupun di sekolahan, penempatan garis untuk diameter atau lingkaran itu biasanya kayak gini ya, ini dan yang ini, kemudian yang ini untuk radiusnya. Silahkan dicek diganti yang seperti ini, 3 saja. Kemudian kita save, kita masuk ke node and leader ya, node and leader. Di bagian sini kita pilih yang ini ya, chamfer ya. Ini bisa kita tambahkan jadi C, jadi nanti ada formatnya C kayak gini. Ini boleh pakai C tebal ya, ini. Kemudian kita hilangkan yang bagian belakang karena biasanya itu kita sudah pakai chamfer 2, itu berarti 2 kali 45 atau 2 kali 2, sehingga sudutnya ini kita uncheck saja atau kita hilangkan. Kalau sudah, kita save.
berarti di bagian settingan dimension sudah oke, tidak ada yang dirubah lagi. Kita masuk ke heads ya, heads di sini kita klik 2 kali, kita pilih yang scale-nya itu adalah 0,5 kayak gini. Kalau sudah, kita save dulu. Hanya itu saja yang dirubah di bagian heads. Kemudian kita masuk ke bagian layer. Nah, layer ini ada banyak sekali yang harus kita rubah. Diklik saja 2 kali. Nah, seperti ini. Kita rubah stylenya ya. Mulai dari yang pertama ini 3D sketch kita buat 0,18 ini. Kemudian band center line-nya kita buat jadi 0,15. Kemudian band externnya 0,18. Kemudian masuk ke border ya, border. Nah, ini border kita buat 0,5 gini. Kemudian break line-nya 0,2. Kemudian center mark-nya adalah 0,15. Oke, kemudian center mark sampai heads ya, sampai ke bawah sini sampai heads ini 0,15 semua. Jadi kita langsung saja ini juga sama, ini juga sama, sampai heads ini 0,15. kemudian masuk ke hidden, hiddennya ini 0,2. kemudian hidden narrow-nya juga 0,15 ini, overlay-nya adalah 0,2. kemudian reference-nya adalah 0,25. kemudian roller reference-nya adalah kita uncheck saja, ini kita nolkan, jadi nggak usah diisi. Kemudian section line-nya adalah 0,6 gini. Sketch geometrinya kita buat 0,2. kemudian simbol ISO-nya kita buat 0,12. simbol ISO 0,12 gini. Kemudian kita masuk ke title-nya kita buat 0,5. kemudian tweak-nya 0,18 gini. Kemudian visible ISO-nya adalah 0,5. kemudian visible narrow-nya adalah 0,18 gini. Yang bawah ini tidak ada yang dirubah. Kemudian yang harus kita rubah lagi adalah terkait dengan jenis garisnya. Jenis garisnya harus kita isi adalah di bagian center line ini ya. Center line ini kita buat jadi long dash dot. Kemudian sama center line juga kita buat yang long dash dot. Kemudian oke, sudah itu aja ya yang harus kita rubah, yang itu dua saja ini, center line dan center mark. Kalau sudah, kita save. Kemudian setelah kita atur di bagian layer, kita atur di bagian part list ya. Kita masuk di bagian bawah, kita expand ini, kita masuk ke part list, kita masuk ke ISO. Oke, kita bisa uncheck title-nya gini, jadi nggak ada title. Kemudian kita arahkan ke direction-nya, bukan 2 dari bawah ya, tapi yang dari bawah itu nomor 1 atau nomor kecil. Kemudian di sini kalau kalian ingin menambahkan jenis part list, yang jenis part listnya nanti akan mengandung apa saja, kita bisa masuk ke bagian kolom user ini. Kita bisa pilih di sini, mungkin item kuantitinya berapa, part numbernya nomor berapa, deskripsinya nomor berapa. Kita tambahkan mungkin materialnya juga, materialnya bisa kita pilih di sini, kita add, tarik di sana. Kalau misalkan material ini harusnya deskripsi di bagian akhir ya, kita naikkan saja move up ini,
jadi deskripsinya di bagian akhir. Kalau misalkan kalian mau menambahkan yang lain, mungkin volume ya, itu add sini boleh di sini. Kalau kalian mau menghapus ya diklik saja, diarahkan ke volume, kemudian kita remove. Nah, seperti ini. Ini tergantung dengan kebutuhan kita seperti apa, silahkan disesuaikan. Kalau sudah kita oke, kemudian kita save ya, kita save. Setelah kita atur yang bagian itu, kita masuk ke bagian surface texture. Surface texture kayak gini, kita klik 2 kali, kemudian kita masuk ke standar reference ya, atau standar yang digunakan. Ini kita atur, kita pilih yang ISO 13002 2002 yang ini ya. Ingat, karena kita menggunakan standar ISO ya. Kita save, kemudian kita masuk ke bagian teks. Di teks ini lumayan ada banyak yang harus dirubah ya. Kita klik 2 kali di bagian label. Nah, labelnya ini adalah garis label ya. Kita atur teksnya jadi 5, kemudian hurufnya kita ganti, kita tekan saja I, kita pilih yang ISO pure yang ini, kemudian kita bisa save dulu, save seperti ini. Kemudian kita masuk ke bagian note label, kita ganti teksnya jadi ukuran 3, kita ganti ISO pure juga, ISO pure, kemudian kita save. 2 itu yang dirubah, kemudian kita coba ya yang lain, kita cek. Oke, sudah benar. Kemudian kita lihat di anotasi, view annotation, kita klik view annotationnya. Ini yang dirubah hanya size nya saja ya, size nya kita ganti jadi 3 seperti ini. Kita tetap pilih yang ini, kemudian kita save, kemudian kita save. Maka ya huruf-huruf kita semuanya sudah berubah sesuai dengan pengaturan kita, jadinya seperti ini. Oke, seperti itu. Oh ya, di bagian hurufnya belum miring ya, harusnya miring ya. Kita masuk ke style editor lagi, kemudian kita cek di teksnya, ini harusnya miring ya, saya salah tadi, lupa. Kita save, kemudian masuk ke labelnya juga kita miringkan, kita save, kemudian kita save and close, jadinya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kan kita simpan dulu ya, mungkin di gazebo template kayak gini. Kita kan kalau misalkan mau buat new lagi, kita new kayak gini, kita pilih yang template kita tadi, kita klik 2 kali, kita paste. Mungkin ini kita oke dulu, lalu kita coba kasih dimensi, ukurannya masih berubah lagi sesuai dengan template defaultnya. Nah, caranya bagaimana agar kita nggak usah ngatur stylus editor lagi? Kita bisa masuk ke bagian stylus editor. Nah, kita cek di sini. Kemudian kita bisa klik di sini, klik kanan, kita export. Export, kita masukkan ke folder kita. Mungkin di bagian sini ya, di luar aja ya. Setting stylus editor saya gini, kita save. Nah, oke, save and close. Kemudian di bagian sini ya, di lembar baru kita tadi, kita tinggal import saja, masuk ke tool manage, kita pilih stylus editor, kemudian kita import. Nah, ini setting stylus editor saya tadi, kita open, kita save and close, maka dia otomatis sesuai dengan settingan kita tadi. Jadi kita menghemat waktu agar kita nggak kembali nyeting di setiap kali kita membuat 2D drawing. Oke, seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang yang mohon maaf, dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.